في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kitab klasik dalam perjumpaan antara Islam dan Kristen, yaitu buku yang dinisbahkan atau yang dihubungkan dengan nama Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal, yang wafat tahun 1111 Masehi. Kitabnya itu berjudul Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa Bisarihil Injil. Artinya mengenai penolakan yang excellent tentang keilahian Yesus menurut kitab Injil yang otentik, ya, kitab Injil yang otoritatif. Jadi penulis ini seringkali dikaitkan dengan nama Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal khususnya di kalangan kalau di Indonesia itu adalah NU, ya, yang sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Qawaidul Aqaid dan sebagainya. Tetapi benarkah ini adalah karya Imam Al-Ghazali? Ya, kita mesti melihat kandungan kitab itu sendiri, khususnya bagaimana pemahamannya penulis mengenai kitab Injil. Ya, kitab Raddul Jamil ini memulai karyanya dengan klaim teologis bahwa Islam adalah puncak dari kebenaran wahyu ilahi. Seperti yang dijelaskan bahwa penulis mengambil sikap yang berbeda dengan posisi yang dianut misalnya oleh Al-Syahrastani atau Ibnu Hazm pada zamannya, pada abad ke-11. Baik itu Ibn Hazm maupun Al-Syahrastani itu menganggap bahwa kitab Injil telah dipalsukan, kitab Taurat telah dipalsukan. Tetapi penulis Raddul Jamil ini mengatakan bahwa Injil itu asli, tetapi maknanya disimpangkan oleh orang Kristen, khususnya mengenai keilahian Yesus. Seperti itu. Jadi dia menerima keotentikan Injil, berbeda dengan banyak penulis Muslim pada zamannya, tetapi dia menolak kalau Injil itu berbicara tentang keilahian Kristus. Jadi Raddul Jamil itu mengambil posisi menerima kitab Injil, hanya menolak penafsirannya yang dijadikan argumentasi orang-orang Kristen untuk menekankan ketuhanan Yesus. Nah, pendahuluan buku ini menyatakan bahwa penulis itu memahami iman Kristen telah dirusak oleh filsafat pagan. Ironisnya katanya orang Kristen mengatakan bahwa doktrin mereka itu berasal dari Yesus yang sebenarnya. Padahal sebenarnya itu penafsiran yang menyimpang dari kitab Injil sendiri. Sungguh ajaran dogmatis, kata penulis Raddul Jamil. Mereka membaca Injil secara harafiah, tanpa takwil, tanpa penafsiran alegoris, dan tidak mudah untuk mengalihkan arah literal dari mereka, karena menurut penulis ini penafsiran Kristen mengenai keilahian Kristus dianggap sebagai penafsiran yang menyimpang. Nah, apakah benar penulis kitab Raddul Jamil itu adalah Imam Al-Ghazali? Tentu untuk bisa memahami itu kita mesti membaca langsung buku
Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bisarhil Injil ini. Apakah Imam Al-Ghazali penulisnya atau orang yang menggunakan nama Imam Al-Ghazali? Nah, salah satu dasar keberatan bagi ulama-ulama atau ahli-ahli yang menganggap bahwa buku ini bukan dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, penulis buku Raddul Jamil sangat akrab dengan kitab Injil Perjanjian Baru. Bahkan dia mengenal terjemahan dari bahasa Koptik. Meskipun dia menafsirkannya dalam perspektif Islam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali seperti tampak dalam karya-karya besarnya, khususnya Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, dan juga kitab yang sangat terkenal yaitu Bidayatul Hidayah. Hampir semua pesantren pasti mengenal dua kitab ini, yaitu kitab Ihya dan Bidayatul Hidayah. Dalam dua kitab ini saja Imam Al-Ghazali cukup awam dengan naskah-naskah Alkitab. Dan dalam deskripsinya tentang Isa Al-Masih, kedua kitab ini lebih mendasarkan pada tradisi lisan kaum muslim sendiri. Jadi dengan demikian, maka buku ini dapat dianggap sebagai karya dari Syaudu Al-Ghazali. Jadi bukan oleh Imam Al-Ghazali. Kita bisa memberikan contoh misalnya. Ini adalah kitab kuning, ya, jadi kitab yang lazim di dunia pesantren. Kutub Al-Qadimah, kitab-kitab kuno itu disebut sebagai kitab kuning. Kenapa? Karena biasanya edisinya itu sangat sederhana, ya, bisa dijangkau semua orang, dan kitabnya itu biasanya ditulis di kertas yang kualitasnya agak kurang bagus, makanya warnanya kuning, makanya disebut sampai sekarang kitab kuning. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, terjemahan Arab Jawa, ini terjemahan Arab Jawa Pikun. Misalnya dia terjemahkan ungkapan seperti ini. Ini saya baca ya teks bahasa Jawanya dengan terjemahan literal, baina sutur kata demi kata dari teks Arabnya. Biasanya dalam kitab kuning itu yang ditulis, yang tulisan utama itu bahasa Arab, kemudian tulisan yang ke bawah itu kata per kata bahasa Jawa. Misalnya wakola, landawe, ya, dan kata, ini sabdanya Isa, sopo Isa, yaitu Isa. Kata sopo ini menunjukkan Isa sebagai subjek. Sallallahu alaihi wasallam, sama artinya sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sopo wongi, siapa saja, alima lamun iku pinter, yang cerdas, yang pintar, wa amila dan ngelakoni iku ilmu, alan mulangno dan kemudian mengajarkannya, fadhalika moko utawi, maka orang seperti itu yud'u iku bakal disebut, orang itu akan disebut aziman mulya fi ing dalem penduduke, artinya di, ya, malakutis samawat ing ngalam malakut ono ing langit. Jadi siapa orang yang bisa pandai ilmu lalu melakukan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu, maka orang itu akan disebut adiman, besar atau mulia di alam malakut yang ada di langit, alam malaikat yang ada di langit. Kemudian diungkapkan lagi, bisyahadati Isa alaihi salam, kelawan disekseni Nabi Isa alaihi salam, yang disaksikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini contoh kutipan dari Ihya Ulumuddin terjemahan bahasa Jawa, pegon Jawa ditulis dengan huruf Arab. Lalu dalam kitabnya yang lain, Imam Al-Ghazali dia mengatakan, dan bersabdalah Nabi Isa
sallallahu alaihi wasallam. Di sini Isa juga disebut sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan penerapannya sekarang. Kalau sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk Nabi Muhammad ya, tetapi di sini juga diterapkan bagi Isa. Dan bersabda Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pandai bisa melakukan dan mengajarkan itu, maka ia akan disebut mulia di kerajaan langit. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita sulit untuk melakukan identifikasi ini sabda Yesus yang dicatat dalam sumber yang mana, dari abad keberapa, itu sulit untuk dilacak. Karena memang sabda-sabda Isa yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu adalah tradisi lisan yang berkembang setelah zaman Islam, atau minimum adalah tradisi lisan yang mendahului zamannya Islam, yang dikenal di Arab menjelang dan saat lahirnya agama Islam. Lalu pemahaman Imam Al-Ghazali yang asli mengenai Isa itu ya pemahaman yang khas seperti pada umumnya orang Muslim tradisional. Misalnya ya, penafsirannya terhadap surat Ali Imran ayat 45. Di sana jelas disebutkan bahwa maka ketika malaikat itu berkata, Itsqolatil malaikatu ya Maryam, wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubasiruki telah memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimati dengan firman min hu dari dia, asmuhul masih wa Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin, yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang dari al-muqarrabin, golongan yang didekatkan. Nah, kalau saudara-saudara mencari paralelnya di dalam bahasa Ibrani, sebetulnya ungkapan al-muqarrabin itu paralel dengan kirubim, yaitu makhluk malaikat terdekat. Jadi artinya bahwa Isa itu secara tidak langsung digambarkan berada di alam malakut. Karena memang ungkapan kirubim itu diterapkan bagi malaikat yang dekat di sisi Tuhan. Lalu kita juga ada banyak catatan misalnya dari bapak-bapak gereja, antara lain dari Epifanius, yang mengatakan bahwa ajaran Ebionit, jadi ajaran sebetulnya ajaran heresi itu, Ebionit itu tidak percaya bahwa Yesus telah lahir dari Sang Bapa seperti pengakuan iman Kristen ya, kanun al-iman, yaitu kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, Ibnullah, putra Allah Al-Wahid, putra Allah yang tunggal, ya, Al-Mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Lalu ditekankan hubungan anak Tuhan, anak Allah ya. Maksudnya di sini adalah kalimatullah yang qaimah bidzatillah. Maksudnya di sini adalah firman Allah yang fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan yang hadza kana fil bati indallah, yang sejak semula bersama-sama dengan Allah itu dikaitkan hubungannya lahir dari Sang Bapa, artinya Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya sendiri. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kata Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Sang Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang mewahyukan diri Allah yang tidak kelihatan, yang kekal, itu menjadi dikenal oleh makhluknya. Jadi pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Nah, itu yang disangkal oleh kelompok Ebionit. Karena kalau gereja
universalnya, gereja yang kudus, yang Katolik ya, gereja yang kudus dan jamiah, yang universal atau diterjemahkan yang dalam terjemahan gereja Protestan, itu meyakini bahwa firman Allah itu adalah terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Terang dari terang itu ibarat terang yang memancar dari sumbernya terang. Kata Athanasius dari Iskandaria, seorang bapak gereja yang sangat getol mempertahankan tentang keilahian Kristus di konsili Nikea, ya, melawan Arius, seperti cahaya matahari yang memancar dari sang matahari, dan matahari itu tidak akan kehilangan sedikit pun ketika dipancarkan. Artinya terang itu sehakikat dengan sumbernya terang. Tetapi sumber terang itu tak terkurangi ketika terang itu memancar dari sumber tadi. Nah, itu memang hal-hal yang sifatnya metafisik. Kemudian ilahun hak min ilahin hak. Jadi Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Karena firman Allah adalah Allah, maka ketika firman itu memancar dari sumbernya, yaitu wujud Allah tak terkurangi ketika firman itu menyatakan siapa Allah. Karena apa? Allah itu tidak terikat oleh aspek ruang dan waktu. Makanya gereja menganggap bahwa ajaran Ebionit itu ajaran yang menyimpang dari kebenaran karena dia menyangkal bahwa Yesus itu lahir dari Sang Bapa. Sebaliknya, Yesus itu dilahirkan sebagai salah satu dari malaikat penghulu. Meskipun malaikat itu lebih tinggi, Yesus adalah Tuan atas para malaikat dan atas segala penguasa yang diciptakan oleh Tuhan yang telah datang dan yang telah dinyatakan ke dunia. Jadi gambarannya persis bahwa Yesus itu adalah kepala dari kerubim. Yesus itu lahir dari alam malaikat, bukan lahir dari wujud Sang Bapa seperti yang digambarkan dalam paham Trinitas. Nah, para ahli masih berbeda pendapat atau masih mempolemikkan, memperdebatkan apakah ungkapan wa minal muqarrabin termasuk yang didekatkan di sisi Allah itu berhubungan langsung atau tidak dengan paham kerubim yang kemudian masuk ke wilayah Arab melalui kaum Ebionit. Tetapi ada banyak sebetulnya fakta-fakta yang menarik melalui sosok Warokoh bin Naufal yang mengatakan bahwa ketika dia menyaksikan Muhammad itu menerima wahyu, tentu dalam keyakinan Islam, lalu dia menyatakan bahwa hadan namus, dia adalah nomos. Nomos itu terjemahan dari Torah dalam bahasa Yunani, namus, nomos. Diarabkan jadi namus yang artinya hukum yang pernah turun kepada Nabi Musa. Jadi ada semacam pandangan bahwa penekanan pada penghayatan yang sangat legalis terhadap iman Kristiani. Itu yang tampak dari karya Ebionit. Dan kemudian ketika membaca kitab Injil, tradisi Islam selalu menggambarkan Injil itu bentuk tunggal. Jadi makanya digambarkan Nabi Isa menerima Injil yang turun dari langit. Padahal dalam Alkitab, artinya kalau kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, kata Injil selalu dimaknai dalam dua aspek. Yang pertama, ketika Injil itu menunjuk peristiwa, maka di situ digunakan kata tunggal. Misalnya, Bidayatu Injil Yesu Al-Masih Ibnullah. Permulaan Injil Yesus Kristus Putra Allah. Tetapi dalam karya-karya Kristen berbahasa Arab, ketika menunjuk kepada kitab-kitab Injil selalu digunakan kata jama' al-anajilil arba'ah.
Jadi Injil yang keempat yaitu Injil Mata, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yuhanna. Jadi bagaimana kaitannya? Yang jelas bahwa Al-Ghazali yang digambarkan dalam penulis kitab Raddul Jamil dengan Al-Ghazali yang sebenarnya yang karya-karyanya langsung bisa dirujuk dari kitab misalnya Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin tadi, menyajikan gambaran tentang Isa yang jauh berbeda dengan gambaran yang dikemukakan dalam kitab Ar-Raddul Jamil. Nah, kemudian satu ayat lagi di mana apa sih pengertian Al-Muqarrabin di dalam surah Al-Imran ayat 45 itu kita bisa menemui lagi di dalam surat An-Nisa ayat 172. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah dan tidak pula malaikat-malaikat yang terdekat, ya. La yastankifal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Jadi di sini al-muqarrabun dikaitkan dengan malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Dan kemudian dijumpai lagi paralelnya di dalam surah ke-83, yaitu surah Al-Mutaffifin, yang berbicara tentang catatan amal soleh di surga yang tinggi, di situ Illiyin, dan disaksikan oleh al-muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang terdekat. Yashhaduhul muqarrabun. Itu jadi di situ ada kaitan dengan Isa yang dikaitkan minal muqarrabin dengan malaikatul muqarrabun. Jadi apakah Isa itu seperti yang digambarkan oleh pandangan kaum Ebionit bahwa dia adalah termasuk malaikat yang utama seperti dikutip tadi, bahwa dia adalah salah satu malaikat penghulu. Meskipun Yesus lebih tinggi dari para malaikat, Yesus adalah Tuan atas para malaikat dan segala penguasa yang diciptakan oleh Allah. Segala penguasa yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya mirip dengan ungkapan wajihan fid dunya wal akhirat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini saya kutip dari catatan Bapak Gereja Epifanius yang berasal dari abad keempat, jadi sekitar 200 tahun lebih sebelum kelahiran agama Islam.